Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan yang terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, pengkhianatan baik itu dari pasangan hidup, pengkhianatan dari teman kerja, pengkhianatan dari keluarga, pengkhianatan dari sahabat, ataupun pengkhianatan terhadap negara. Karena yang namanya pengkhianatan adalah makar yang sistematis yang menghancurkan, yang tentunya berakibat sangat negatif. Ya sahabat, alhamdulillah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru bergabung dengan saya channel YouTube ini, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani bersakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini, malam Jumat Kliwon, Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya sehingga Al-Fakir bisa membuat video ini. Sahabat Pusaka Jawa, semoga apa yang akan saya sampaikan menjadi satu ladang ibadah saya kelak di akhirat nanti dan mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Kali ini saya akan membawa satu pilah pusaka yang cukup fenomenal. Artinya pusaka ini banyak sekali orang ingin memilikinya, apalagi dengan tangguhnya yang tangguh, dimana tangguh itu tak sengguh. Kira-kira daerah itu Mataram saja menaklukkannya nggak bisa. Dengan peperangan tidak pernah kalah. Artinya seri terus lah ya. Dan akhirnya ditaklukkan hanya lewat jalur politik, yaitu dengan pernikahan. Seperti itu. Nah, dapur apa dan tangguh apa? Sekarang kita ambil bilah pusaka. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah Ladrang Surakarta. Kemudian untuk pendoknya ini pendok lamen lawasan dengan motif lunglungan bunga. Ya. Kemudian untuk mendaknya kendit silang mira, untuk handle-nya handle canteng. Ya. Kita ambil bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa, kita lihat bilah pusakanya, dapurnya look. Kita hitung looknya look berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Looknya look 13 dan looknya sempurna. Karena ada look yang 13-nya nggak sempurna, kangelan ngitungnya ya. Ini adalah look 13. Kemudian dengan memakai sogokan rangkap, memakai tikel alis, memakai kembang kacang, memakai jalen, dan memakai lambe gajah, serta memakai serawean dan juga memakai greneng. Ini adalah dapurnya dapur sengkelat. Ya, dapur sengkelat sangat banyak versinya, dimana sudah sering saya jabarkan, mungkin sudah puluhan kali saya ceritakan tentang dapur sengkelat, jadi saya tidak usah menceritakan dari awal lagi ya. Artinya dapur sengkelat memang dapur yang keris, yang fenomenal, keris yang legendaris, banyak orang ingin memilikinya dan banyak orang yang satu kebanggaan tersendiri ketika mempunyai keris dapur sengkelat. Bahkan ada salah satu kolektor 1000 biji sengkelat tok. Dia senangnya sengkelat, ya wis 1000 biji sengkelat. Ngeri kan? Nah itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari looknya, ini looknya look kembak. Artinya tidak begitu rengkol. Tapi looknya juga looknya manis, rasi sahabat Pusaka Jawa. Ya, kita bahas dulu tentang looknya. Kemudian kita bahas tentang pucukan bilanya. Pucukan bilanya ini adalah nyujen, karena keris dengan pucukan nyujen pasti akan berkesan wingit. Sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari, coba dari kejauhan rengkolnya tuh, kelihatan nggak? Indah ini. Nah, ya, turun ke bawahnya indah.
Ini kalau kita lihat dari begini, ini simetris sahabat Pusaka Jawa. Antara luk kanan kirinya ini simetris. Coba saya ukur panjang bilahnya berapa ya. Mumpung kita masih bicara di ricikan, kita ukur panjang bilahnya. Panjang bilahnya ini adalah 35,5 cm. 35 cm lah ya. Ini 35 cm. Ya. 35 cm untuk bagian sor-soran di sini kita ukur lebarnya berapa. Ini 2,5 cm, di atas ini 1,5 cm. Jadi keris ini berkesan wingit ya. Wingit apa masuk? Berkesan angker. Kayak apa ya? Ana horor-horore gitu ya. Kemudian kita lihat di tikel alisnya, ini adalah tikel alis landung ya. Tikel alis sendiri itu maknanya apa sih? Seperti alis manusia. Kemudian tikel alis jenisnya banyak. Ada tikel alis landung. Ada juga nerjang gandik, gagang pohung, gagang terong. 5. Ya. Kemudian kita lihat kembang kacangnya. Kembang kacangnya pun kalau memakai kembang kacang ini, pasti keris itu berkesan gagah. Kembang kacang apa? Ini adalah kembang kacang Wuku Bimo. Tak jidatin ke saya tuh. Nah, di muka saya kan kelihatan ya, itu kembang kacangnya kembang kacang Wuku Bimo. Kembang kacang banyak, ada kembang kacang Wuku Bimo, bungkem, gelung wayang, pogok. Ya, seperti itu. Jadi kembang kacang banyak. Kemudian kita lihat dari belumbangannya, ini belumbangan. Ya, ini belumbangan atau pecetan, ini namanya adalah bata rubuh. Ya, pecetan atau belumbangan itu ada 2, yaitu bata rubuh dan adeg bata. Bata rubuh maknanya apa? Seperti bata, batu bata yang rubuh, yang dibaringkan. Nah, seperti ini. Ini kan seperti ini. Ya, ini seperti ini. Tapi kalau adeg bata berdiri, dia agak panjang. Nah, terus kemudian kita bahas tentang sokokannya. Sokokannya cukup dalam, sahabat Pusaka Jawa, dan masih utuh bilanya. Artinya garapnya pun jelas, ya. Garapnya jelas karena untuk kita bisa mengetahui keris itu bagus tidaknya juga dari sokokan juga bisa kelihatan. Kadang ada yang sokokannya dangkal, sing ogah-ogahan. Nah, ini jelas tegas. Kemudian dari ricikan yang lainnya seperti seraweannya pun jelas ini. Ya, kalau kita raba nih. Tidak diraba pun sudah terlihat, ini jelas. Jelas ini tergolong keris yang secara garap bagus. Kemudian kita lihat juga tentang lambe gajah maupun jalenya pun terlihat jelas. Ya, ini. Lambe gajah dan ini juga terlihat jelas. Kemudian kita lihat gonjonya. Gonjonya ini adalah gonjo sebit rontal. Ya, gonjo banyak jenisnya, sahabat Pusaka Jawa. Ada gonjo sebit rontal, gonjo wuwung, kelap lintah, gonjo wilut, gonjo sepang, ya kan, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pamornya. Pamornya apa, Mas Oo? Ini sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pamornya, ini adalah pamor yang cukup fenomenal juga, yang artinya banyak dipunyai oleh orang. Karena pamor ini sebetulnya ketika pamor itu banyak dijumpai, berarti pamor itu sangat dibutuhkan atau sangat penting bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. Pamor apa, Mas? Kalau kita lihat dari jenis bentuknya, yaitu bulatan-bulatan yang tidak beraturan full pada semua bilah, ya, ini lebih banyak bulatannya dan ada juga garis-garis yang tidak beraturan. Ini ikutnya adalah pamor woswutah. Pamor woswutah artinya adalah wos artinya beras, wutah artinya tumpah. Ya, kalau orang Malaysia bilang pamor tutul. Kalau bahasa Indonesia beras tumpah. Ya. Nah, pamor woswutah sendiri tergolong pamor melumah. Artinya siapa saja bisa memilikinya. Lawan dari pamor melumah adalah pamor miring. Ya. Dan pamor woswutah sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsarnya agar memudahkan kita dalam mencari rezeki. Kok bilang begitu, Mas? Karena begini, lambang dari pamor itu adalah lambang doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris itu. Jadi ketika sang empu, ketika dipesan oleh sang pemesan awal keris, saya pengen untuk yang kerezekian. Maka doa-doa sang empu yang disematkan pada bilah pusaka ini adalah doa-doa untuk kerezekian. Ya, neneng Islamnya gampang lah, ya khoni, ya mukni, ya fatah, ya rozak, kan gitu ya. Umpamanya begitu dengan wirid tertentu, dengan puasa tertentu, kemudian
dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga disalurkan pada bilah pusaka energi itu. Bisa masuk, bisa. Makanya tosan aji itu ada yang bilang benda yang mempunyai ruh. Artinya benda-benda yang mempunyai doa-doa khusus yang dilambangkan seperti ini. Ya, perlambang-perlambang pamor adalah lambang doa dan harapan. Seperti halnya Anda meyakini bahwasanya merah itu berani, putih itu suci. Itu kan lambang. Ya kan? Nah, pamor pun sama. Ya. Pamor terjadi karena ada bahan yang dari angkasa, yaitu batu meteor. Dan tosan aji itu tercipta dari 3 unsur, yaitu baja, besi, dan batu meteor. Makanya kadang orang bilang ibu bumi bopo angkoso, seperti itu. Nah, di sini kalau kita pahami leluhur Nusantara, leluhur kita yang memang mempunyai kelebihan ilmu spiritual maupun dari segi tempanya juga mempunyai kelebihan, itu menyatukan 2 bahan dari angkasa dan dari bumi. Tentunya batu meteor mempunyai energi, baja pun mempunyai energi, kemudian besi pun mempunyai energi. Apalagi sekarang ditopang dengan keilmuan metalurgi yang bisa dicek energinya. Bahasanya ketika sudah dijadikan satu di tempat dan menjadi pusaka, mempunyai getaran elektromagnetik. Nah, keren-keren radiasi lah ya, seperti itu ya. Jadi dari bahannya saja sudah mempunyai energi, sahabat pusaka Jawa. Ditambah dengan doa-doa khusus, doa-doa yang ditambahkan oleh sang empu dengan ritual-ritual khususnya, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, biji besi pun pilihan. Sang empu itu banyak. Besi itu ada besi Pulosani, Karangkijang, besi Katup, besi Walulin, banyak kali. Ada sekitar 17. Dan besi-besi yang dimaksud tadi saya sebutkan itu juga mempunyai kandungan tersendiri atau tuah tersendiri. Dan itu hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang banyak orang yang terlalu memakai rasional sehingga mereka memaksakan kehendak mereka dengan keilmuan mereka. Karena tidak semua orang bisa mengerti jenis-jenis besi dan kegunaannya. Contoh, ada orang yang bisa mengetahui ketika pemegang daun atau pohon tertentu, dia bisa mengetahui, dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pohon itu berbicara kepada dia, ini loh saya digunakan untuk penyakit ini, cara penggunaannya begini-begini. Besi pun sama. Ya, kadang saya dengar sekarang ada salah satu dokter dasdes ya, yang sok keminter. Ya, dan banyak orang-orang yang memakai rasional seperti itu. Ya, karena keilmuan dianya cuma segitu ya udah. Namanya hidup di dunia itu hidup di dunia itu ya berbagai macam karakter orang dengan berbagai keilmuannya. Cuman jangan memaksakan kehendak. Artinya ketika memaksakan kehendak berarti dia memaksakan keilmuan dia. Karena keterbatasan manusia pada satu ilmu, kadang mereka menjadikan keras kepala atau katak dalam tempurung. Ya, kemudian menolak ilmu-ilmu yang lain. Ini loh yang paling benar saya loh. Itu ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas lagi tentang tuah atau angsar dari keris Pamor Wosvuta. Tadi sudah saya bilang Pamor Wosvuta lebih ke arah kerezekian, di mana doa sang empu agar si pemilik dapur keris ini mendapatkan kemudahan dalam mencari rezeki. Seperti halnya ketika kita bersilaturahmi kepada orang tua, minta didoakan. Ya kan, Pak, Bu, minta didoakan. Atau kepada ustadz, ataupun kepada masai atau kiai, minta didoakan supaya saya rezekinya banyak. Usaha saya lagi turun. Ya kan, itu minta didoakan. Tapi ketika kita datang ke empu, sang empu itu tergolong seorang spiritualis. Ya, juga dia seorang yang mumpuni dalam hal teknik tempa besi. Makanya dia pun membuatkan pusaka. Kalau kita ke kiai mungkin bisa saja lewat didoakan. Kemudian diberikan amalan. Bisa saja diberikan wafak. Bisa saja diberikan air yang didoakan. Kemudian diminumkan atau disiramkan. Apa bedanya sama dengan bilah pusaka? Seperti itu ya. Paham ya. Tetap doanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang memberikan sukses tidaknya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan sampai ketika mempunyai pusaka beranggapan pusaka itu yang membuat. Oh, enggak. Pusaka hanyalah syariat saja.
yang memberikan satu kesuksesan ya cuman Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Sekarang kita bahas tentang Luke 13. Makna filosofi dari Luke 13 adalah diharapkan si pemilik Luke 13 ini mempunyai kestabilan jiwa dan kestabilan dalam status sosial. Ketika dia sudah menjadi orang yang mapan, maka dia pun menjadi stabil. Kadang kan ada orang yang begitu naik langsung ambruk, bruk. Ya, ada orang yang lambat sekali naiknya. Seperti itu. Nah, di sini Luke 13 adalah Luke yang paling tinggi di pakem keris. Kalaupun ada yang Luke 15, 17 dan seterusnya, itu adalah tergolong Luke kalawijan atau palawija atau neneng wong kuwi nyeleneh. Khawarikul adah nih bahasane wong pondokan. Ya. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kenapa Luke 13 itu banyak orang yang mencarinya? Karena makna filosofinya tadi, agar dia stabil di kehidupannya, status sosialnya, juga kejiwaannya. Karena banyak orang ketika ditimpa satu masalah goncang sampai maaf. Kayak yang sekarang umumnya ya nyalon caleg ternyata orang dadi edan, bisa jadi edan, larinya ke narkoba, narkotik, stres, kemudian yang ketiga bisa bunuh diri. Nah, agar tidak terjadi hal-hal seperti itu, maka lambang dari Luke 13 ini adalah agar stabil secara kejiwaannya, kepribadiannya, dan juga status sosialnya, agar tidak mudah turun. Oke, sekarang kita bahas tentang besinya. Selorok besinya ini adalah hitam kebiruan, sahabat Pusaka Jawa. Selorok besinya hitam kebiruan. Ya, ini jenis besinya adalah besi karangkijang. Besi karangkijang ada yang mengatakan adalah pendetanya besi. Besi karangkijang tuanya banyak kali. Ya, tuanya ya termasuk untuk kerezekian, kederajatan seperti itu. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kita bahas tentang coba kita lihat dari tangguhnya mana ini. Ya, kalau kita lihat dari besinya yang berkesan basah, coba saya kedepankan. Ini kan looknya kembak ya, sahabat Pusaka Jawa. Ini looknya kembak, besinya berkesan basah, pamornya lumer atau pandes. Bilahnya juga tebal ini bilahnya tebal. Ya, kemudian agak ngelimpa dan konturnya agak membeng. Kemudian kita lihat di bagian gonjonya ini tidak nungkak. Kemudian di bagian gandingnya ini agak pendek dan miring, serta di sininya agak lebar. Ini adalah tangguh Madiun. Madiun kita ketahui adalah satu daerah yang susah ditaklukkan oleh Mataram. Bahkan diserang berkali-kali pun Madiun tetap masih hebat. Tetap berdiri, dan kalahnya Madiun itu lewat jalur politik. Artinya takluknya Madiun lewat jalur perdamaian dengan jalur pernikahan politik. Akhirnya Madiun masuk Mataram. Waktu lewat front bertempur itu Madi menang. Artinya tidak pernah kalah. Walaupun Mataram itu adalah kerajaan besar loh. Sampai nyerang ke Jeporo, ke sana, ke Madura, ke Banyuwangi sana kan Mataram bisa memenangkan. Tapi Madiun tidak. Dan konon Madiun itu dulu ceritanya kan bahasa Madiun itu artinya dari kata memedi ayun-ayun. Dulu hutan yang sangat angker kemudian dibabat alas, makanya dan sangat angker itu terkenal banyak hantunya. Makanya terkenal memedi ayun-ayun. Dan Madiun juga banyak tokoh-tokoh besar lahir di Madiun. Banyak juga kejadian-kejadian besar di Madiun. Banyak orang-orang sakti atau pemberontak-pemberontak yang lari ke daerah Madiun. Makanya Madiun susah dikalahkan. Makanya juga banyak keris-keris tangguh Madiun banyak yang mencari. Kemudian tangguh Madiun itu mempunyai 3 empu yang terkenal, yaitu Empu Supo Anom, kemudian Empu Syekh Wulan, kemudian ada juga Empu Supowali, seperti itu. Jadi 3 empu itu memang terkenal. Makanya ada yang kalau Supo Anom terkenal mungkin dengan Tundung Madiun, ya, keris Tundung Madiun, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari keris dapur ini dengan
pamornya Woswuta, Luk 13, kemudian juga besinya besi Karangkiceng. Diharapkan sang pemilik dapur keris ini mempunyai stabilitas secara kejiwaan, status sosial, kemudian diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, kemudian dia juga diberikan kederajatan dan harta yang berlimpah. Seperti itu ya. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, kenapa harta yang berlimpah di sini di pamor besi Karangkiceng juga termasuk ada untuk unsur kerezekiannya. Di samping pamornya yang Woswuta. Jadi pamor Woswuta juga untuk ketentraman keluarga juga ada. Karena ketika kita mempunyai harta, menjadi kaya, rumah tangganya berantakannya percuma. Kenapa Mas Wawo bisa bilang begitu? Pengalaman pribadi. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bicara tentang Madiun. Madiun mungkin seera dengan Mataram, ya. Tapi Madiun itu kenapa kok kesannya wingit-wingit? Pusakanya itu wingit-wingit, banyak dicari. Dan pusaka-pusaka Madiun lebih terkenal dengan nilai esoterinya atau tuahnya atau isinya. Yang diambil sisi powernya saja atau sisi goibnya saja. Lebih cenderung ke situ. Ya memang Madiun, keris-keris Madiun seperti itu. Dan bahkan Madiun itu tidak meniru stylenya Mataram. Ya nggak mau, wong dia tidak mau nurut sama Mataram. Ya kemudian dari gajah, naga, keris naganya pun, gambar naganya pun berbeda dengan Mataram. Padahal ya pasti bisa. Karena empu-empu yang tadi saya sebutkan tadi ada empu Supo Anom, ada empu Supo Wali, ada ada empu Sehwulan. Itu kan empu-empu handal. Bikin naga-naga Mataram pun bisa. Tapi Madiun itu pengen mempunyai satu ciri khusus tersendiri. This is I am. Kenyong loh. Be yourself, jadi diri sendiri. Saya nggak mau niru Mataram atau dan sebagainya. Nah itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silahkan komentar di dalam kolom komen. Jika ada saya babar, jika ada dapat PR, jika ada makfuan, minta dimaafkan. Ya, saya kira itu saja penjelasan dari saya, di mana pusaka-pusaka Madiun memang pusaka-pusaka yang lebih ke arah esoteri. Dan ini pusakanya pun istimewa, besinya utuh, tangguh, utuh, sepuh. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi memang ini keris sengkela tangguh Madiun ini istimewa. Besinya pulen, berkesan basah dan utuh. Garapnya pun bagus. Oke, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.